外口的猪搭着周围，大约半斤只，半斤只。Taikeho. Halo semuanya. Bersama saya Iis Susan. Sekarang kita masuk ke cara penulisan dan cara baca yang perlu kita ketahui agar tidak salah arti atau salah baca. Satu kata yang mempunyai satu arti, kita tulis pisah dengan memberi jarak atau spasi. Contoh, wa ai le. Saya cinta kamu. Wa, saya, ai, cinta, le, kamu. Kata ini memiliki 3 arti. Jadi kita tulis pisah ya. Wa xiao le. Saya mikirin kamu. Wa xiao le. Ada 3 arti dan semuanya kita tulis pisah. Wa bui hiu ut. Saya tidak bisa tidur. Di sini memiliki 4 arti. Jadi semuanya kita tulis pisah. Apabila sebuah kata memiliki 2 suku kata atau 3 atau 4 suku kata yang memiliki satu arti, maka akan ditulis sambung atau diberi tanda strip agar kita tahu kalau kata tersebut merupakan kesatuan kata. Kita boleh tulis sambung bila kata itu jelas pemenggalannya. Tapi bila kurang jelas pemenggalannya, maka kita beri tanda strip saja. Mekai apa? Boleh ditulis sambung atau diberi tanda strip. Ditulis sambung mekai atau me strip kai. Hok coy. Berapa? Ditulis sambung hok coy atau hok strip coy. Karena pemenggalan katanya itu jelas, jadi boleh juga ditulis sambung. Cangek mandi. Ditulis cang strip ek. Karena kalau kita tulis sambung akan salah baca cangek. Kalau cangek itu tidak ada artinya ya. Cocek artinya bareng-bareng atau sama-sama. Ditulis co strip cek strip Bila ditulis sambung nanti akan susah untuk mengejanya. Co ceke. Kuaisi artinya kebiasaan. Ditulis kuai strip si. Apabila kita tulis pisah-pisah seperti yang pertama ya, ku ai si. Artinya kura-kura mau mati. Di sini memiliki 3 arti. Anglai artinya nanas. Anglai ditulis sambung atau ang strip lai. Ketika kita menulis pisah, maka akan memiliki arti yang berbeda, yaitu ang lai. Ang artinya suami, lai artinya datang. Jadi artinya suami datang. Penulisannya sama, tetapi intonasinya berbeda. Ketika kita menulis pisah, masing-masing kata mempunyai arti. Yang ketiga, terdapat suara hidung. Suara hidung adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara melalui rongga hidung. Untuk suara hidung, jangan memberi huruf E di belakang kata, karena akan membingungkan ketika kita membacanya. Cukup beri tanda petik 1 saja. Ada kata-kata yang memakai huruf E di belakangnya, tetap kita tulis seperti kita membaca. Contoh, sue, sial, tang kue, pekerjaan, kau min pue,
muka tebal. Contoh kata yang tidak memakai suara hidung dan yang memakai suara hidung. I atau ii, tante. I diberi tanda petik 1, bacanya i. Onde-onde. Ia kelapa. Ia menang. K potong. K jeruk. Ua saya. Ua mangkok. Tua besar. Tua malas. Ai ibu. Ai sempat. Oi alas kaki. Oi sempat. Sua pasir. Sua gunung. Sa atasan. Sa diga. Jadi beda baca antara kata yang memakai tanda petik dan kata yang tidak memakai tanda petik. Kata yang memakai tanda petik seperti kita sedang dalam keadaan pilek. Kata-kata lain yang masih menggunakan tanda petik 1 di atas kata. Hia, abang. Hou, harimau. Suai, mangga. Hue, horizontal. Hui, putar. Hi, telinga. Io, kambing. Omeng, makau. Iau, buka buku per lembar. Itu namanya iau. Hai, mengembalikan. Hoi, juga mengembalikan. Si, kipas. Hioli, kampung. Cekwai, buah. Hiusek, istirahat. Kemudian ada satu lagi, ta, memanggul. Kemudian masih ada beberapa kata yang lain lagi. Semoga bisa paham apa yang saya sampaikan. Kira-kira begitulah cara menulis bahasa Teochew yang lebih tepat. Agar kita sewaktu mau menyampaikan maksud dan tujuan kita dapat dimengerti dengan baik. Bahasa Teochew tidak mengenal perubahan kata kerja karena waktu. Jadi ini lebih gampang untuk kita belajar. Sebelum masuk ke percakapan, mari kita ketahui dulu pola kalimat bahasa Teochew. Pada teks berikut ini sudah saya lampirkan pola kalimat bahasa Indonesia yang di sebelah kiri dan pola kalimat bahasa Teochew di sebelah kanan. Yang pertama, pola kalimatnya sama, yaitu subjek plus predikat. Yang kedua juga sama, subjek plus predikat plus objek. Yang ketiga yang berbeda. Pada pola kalimat bahasa Indonesia, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Sedangkan pola kalimat bahasa Teochew, subjek plus keterangan plus predikat plus objek. Untuk lebih jelas, saya lampirkan contohnya. Subjek plus keterangan cara plus predikat plus objek. Wah, Kak Ahnya Thoi Tiensi. Saya dan Abang nonton televisi. Dan Abang adalah keterangan cara. Subjek plus keterangan tempat plus predikat plus objek. Wah, tok pangkeng Thoi Tiensi. Saya di kamar nonton televisi. Jadi keterangan tempat diletakkan di antara subjek dan predikat. Contoh yang ketiga, subjek plus keterangan alat plus predikat plus objek. Wah, engto cot cai. Saya pakai pisau memotong sayur.
Yang keempat, subjek plus keterangan waktu plus predikat plus objek. Wah, maca ke akong kaicu. Saya besok pergi ke rumah kakek. Jika waktu menjadi prioritas, maka keterangan waktu bisa diletakkan di awal kalimat. Hanya keterangan waktu yang boleh diletakkan di awal kalimat. Keterangan waktu plus subjek plus predikat plus objek. Maca wa ke akong kaicu. Besok saya pergi ke rumah kakek. Demikian juga keterangan-keterangan yang lain. Pola kalimat bahasa Teochew ini sama dengan pola kalimat bahasa Mandarin. Bahasa Teochew merupakan salah satu bahasa yang menggunakan hukum MD, menerangkan, diterangkan. Yang artinya kata yang menerangkan diletakkan di depan kata yang diterangkan. Contoh, peng, nasi. Ketika kita mau menyatakan itu adalah nasi apa, maka keterangannya ada di awal kata. Ang peng, nasi merah. Cha peng, nasi goreng. Eng peng, nasi kuning. Contoh dalam kalimat, wa jia cha peng, saya makan nasi goreng. Sekarang contoh lain ya. Kun gaun. Ketika kita mau menerangkan bahwa gaun itu warna apa, maka keterangannya kita letakkan di awal kata. Ang kun, gaun merah. Che kun, gaun hijau. Pe kun, gaun putih. Contoh kalimat, wa cheng ang kun, saya pakai gaun merah. Le cheng che kun, kamu pakai gaun hijau. Kata yang sering diartikan terbalik adalah kata punya atau kata milik. Wa kai mia artinya nama saya. Bila diuraikan per kata, wa saya, kai punya, mia nama, saya punya nama. Akong kaicu artinya rumah kakek. Akong kakek, kai punya, cu rumah, kakek punya rumah. Akong kainyau artinya kucing kakek. Bila diuraikan per kata, akong kakek, kai punya, nyau kucing, kakek punya kucing. Kata kai atau punya ada yang dapat dihilangkan dan ada yang tidak dapat dihilangkan. Jadi untuk pembahasannya akan kita lanjut yang ke berikutnya. Ketika bahasa Teochew diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada perbedaan peletakan pola kalimat. Terkadang orang bilang, kok bahasa orang Tionghoa kebalik-kebalik ya? Ternyata memang terdapat struktur kalimat yang berbeda yang menyebabkan terjemahan bahasa Teochew ke bahasa Indonesia jadi terbalik dalam susunan kalimat.